tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rois NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rois Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Konon asasi itu bahasa Indonesianya anggaran dasar. Konon itu anggaran, undang-undang, asasi itu dasar. Kemudian biasanya anggaran dasar itu didahului oleh mukadimah atau pendahuluan. Mukadimah konon asasi itu pertama kali diucapkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika akan membuat anggaran dasar. Dan pidato itulah yang kemudian menjadi mukadimah konon asasi. Jadi konon asasi sebenarnya adalah patokan strategis untuk NU di mana melandingkan agama ke Indonesia. Kenapa NU harus punya anggaran dasar, punya konon asasi? Karena kalau tidak punya konon asasi, NU tidak akan punya hak badan hukum reh mersun. Ketika datang pengesahan dari pemerintah Belanda, konon asasi itu juga dipidatokan lagi mukadimah itu oleh Hasyim Asy'ari. Yang saya tangkap dari mukadimah konon asasi itu pertama iman dan takwa, kedua persatuan di kalangan kaum muslimin, juga itu masalah kehidupan bermadhab. Oleh karena itu apapun yang terjadi, apa yang tercantum dalam mukadimah konon asasi tidak bisa berubah. Muktamar kapan saja tidak bisa merubah mukadimah konon asasi. Peran NU tidak bisa diragukan, sangat besar sekali. Para ulama, para kiai bersama masyarakat yang taat kepada kiai sangat-sangat anti dengan penjajah. Beberapa kiai banyak sekali yang menjadi pahlawan yang tidak dikenal, yang berkorban dengan jiwanya melawan penjajah Belanda itu. NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa, tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Kiai-kiai yang kemudian membentuk NU ini sejak sebelum terbentuknya NU sudah punya budaya melawan penjajahan, itu sudah ada. Ini saya rasakan sendiri sebagai orang yang pada saat-saat pergerakan itu. Saya waktu itu sedang mondok di Tebu Ireng. Bagaimana suasana santri Tebu Ireng menghadapi perlawanan terhadap penjajahan. Ini salah satu bukti bagaimana para kiai itu memusuhi penjajahan, melawan penjajahan dengan caranya sendiri. Dan sebelum ada Budi Utomo, sebelum ada macam-macam. Karena saya kira itu tidak hanya sekedar penghormatan pada matahari, memakai rukuk segala macam, itu sudah keterlaluan. Dan niatnya memang niat nyembah
Dewa Matahari kan. Ki Hasyim Asy'ari sendiri pernah ditahan 1 bulan oleh Jepang karena menolak. Keluar dari tahanan, tangan kanannya mati, tangan kanannya sudah tidak bisa bergerak. Mungkin dalam Kongres Pemuda peran kita tidak signifikan. Tapi menjelang mendirikan negara, beberapa tokoh NU ikut di dalam BPUPKI dan PPKI.